untuk pertemuan kita ini bahas teori klasik ya, karena kita metodologi ilmu pemerintahan. Tadi dari awal sudah saya sampaikan bahwa kita akan mengurai dari pemikirannya Popper sama Thomas Kuhn, Karl Raimund Popper sama Thomas Kuhn. Perkembangan ilmu pengetahuan diwarnai oleh dua arus pemikiran besar yang saling berdebat. Jadi perdebatan nanti itu dipengaruhi oleh dua tokoh ini. Perdebatan itu terjadi cukup lama dengan mengedepankan pertanyaan-pertanyaan, apakah ilmu pengetahuan itu berkembang secara kumulatif atau secara revolusioner. Artinya di sini bahwa dua pendapat yang berbeda ini sama-sama mempunyai asumsi yang sangat kuat. Sebuah pertanyaan penting yang senantiasa menguras pikiran para ahli filsafat ilmu ya, sosiologi ilmu pengetahuan dan para peminat filsafat politik. Jadi para ahli inilah yang bergumul tanpa henti mencari, memeriksa karya-karya klasik, dokumen, arsip, bahkan membongkar pemikiran-pemikiran masa lalu. Di situ tokoh yang pertama adalah Karl Popper, biasanya K.R. Popper, Karl Raimund Popper ya. Bagi Popper, ilmu pengetahuan itu berkembang secara rasional dan kumulatif. Pendapatnya Popper seperti yang saya sampaikan tadi di papan tulis itu ya, yaitu melalui proses falsifikasi dan penemuan baru. Sehingga Popper dengan teorinya itu falsifabilitas itu berdasarkan penemuan baru. Dalam proses ini, teori-teori dalam bidang keilmu yang bersangkutan terus-menerus dihadapkan pada tes falsifikasi, dan semakin banyak teori-teori yang lurus, semakin maju ilmu tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit teori-teori yang lulus tes, maka tidak akan dianut. Dengan demikian, keputusan seorang ilmuwan untuk mendukung atau menolak suatu teori didasarkan pertimbangan objektif, apakah teori itu lulus dan tidak. Sehingga Popper berpandangan bahwa penelitian itu adalah selalu menggunakan teori-teori untuk menguji teori yang ada. Apakah dari teori penemuan tesa baru ada tesis, ada antitesanya. Ada penemuan baru disanggah dengan kajian-kajian atau temuan yang akan datang, temuan yang baru. Jadi yang lama ada yang baru. Nah, pendapatnya Popper itu senapas dengan gagasannya George Ritzer. George Ritzer ini dan Douglas Goodman ini yang nulis buku sosiologi modern, sosiologi klasik dan modern yang tebal ya, punya ya teman-teman ya, ya sudah pernah punya ya itu ya. Judulnya Teori Sosiologi Modern itu loh, yang halamannya berapa ya, sekian ratus, 500 sekian itu ya, masih dipegang ya teman-teman ya. Ia menulis gini, jadi menurut pandangan orang awam dan kebanyakan ilmuwan mengatakan bahwa kemajuan ilmu terjadi secara kumulatif. Jadi George Ritzer ini berpandangan sama dengan Popper bahwa perkembangan keilmuan itu secara kumulatif. Terus diisi, terus diisi, terus diisi. Kalau ada yang baru ya nanti ada teori lagi. Setiap tahapan kemajuan tanpa terelakkan dibangun di atas seluruh kemajuan yang telah dicapai sebelumnya. Jadi ilmu itu
mencapai tingkat kemajuan yang sekarang melalui dari tambahan-tambahan pengetahuan yang terjadi terus menerus. Ada penelitian yang lama disusul penelitian yang baru. Demikian juga ilmu pengetahuan mengalami kemajuan ke tingkat yang lebih tinggi. Itu pendapatnya George Ritzer tadi itu. Nah, pandangannya Karl Popper dengan George Ritzer yang melihat perkembangan ilmu secara kumulatif itu ditentang sama siapa lagi? Thomas Kuhn. Thomas Kuhn itu dalam tulisan bukunya ya, The Structure of Scientific Revolution 1962, nanti bisa di browsing itu. Kuhn ini nulis apa ya? Kuhn menentang konsep yang menyatakan perkembangan ilmu pengetahuan terjadi secara kumulatif. Kuhn menganggap bahwa pandangan-pandangan itu adalah mitos belaka atau buku-buku teks sebelumnya yang selalu vested in trends untuk menampilkan citra yang masuk akal tentang bidang studi mereka. Jadi Kuhn ini mempunyai pandangan bahwa ilmu lebih banyak berkembang melalui kesepakatan para ilmuwannya. Menanggapi yang punyanya Popper tadi ya, dia mengkritik apakah teori itu diterima atau ditolak bukan semata-mata itu karena tindakan rasional atau logika, tetapi banyak ditentukan oleh irasional. Ini pandangannya Kuhn terhadap Popper. Karena di situ ada kesepakatan komunitas. Jadi antara ilmuwan-ilmuwan yang ada ini melakukan kesepakatan bahwa menganggap teori itu benar. Paham ya? Ditentang habis-habisan oleh Thomas Kuhn ini bahwa teori-teori yang kamu uji itu tidak berdasarkan rasional tapi irasional. Kamu selalu mencari alasan-alasan pembenaran terhadap teori itu tadi. Tadi kan sudah saya sampaikan contoh teorinya Samuel P. Huntington yang mengatakan bahwa apa tadi? Tingkat partisipasi politik itu ada dua yang mempengaruhi. Yang pertama tingkat ya ekonomi dan pendidikan. Ketika tingkat pendidikan ini diuji dalam penelitian, ternyata hipotesanya menolak. Dalam salah satu tahun politik kita meneliti ke Pacet atau kita meneliti ke Lumajang atau ke Madura. Kita mengukur di situ ada dua variabel, dependent variabel sama independent variabel. Ada dua, X sama Y. Kita uji. Yang variabel X dia tingkat pendidikan, yang variabel Y tingkat partisipasi. Nah, dari pendidikan ini secara teorinya ada hubungan. Setelah kita datang ke Madura atau ke Lumajang, ternyata tidak terjadi. Yang tingkat pendidikannya tinggi, partisipasinya sedang atau partisipasinya rendah, ini layak diperhitungkan juga. Loh Pak, kok nggak terjadi? Akhirnya kan muncul pembenaran-pembenaran. Loh iki tingkat pendidikannya jane iki kuliah apa ora wonge. Sehingga muncul variabel itu tadi toh. Oh ternyata faktor usianya tua. Oh ternyata faktor perekonomian rendah, sehingga dia yang pendidikan tinggi tidak nampak pada partisipasi tinggi. Karena hasilnya ketika diuji di situ bahwa tidak nampak di dalam hasil penghitungan antara variabel X sama variabel Y. Ternyata ininya tinggi, yang satu rendah. Nah,
Itu yang disampaikan oleh Thomas Kuhn, bahwa dia akan melakukan pembenaran-pembenaran, menganggap bahwa teorinya itu tetap benar. Bisa diterima ya? Berarti mencarikan alasan, oh umurnya tua Pak ini. Oh ternyata ini usianya sudah manula. Oh ternyata ini tingkat perekonomiannya rendah. Dia tinggi tapi ekonomi sehingga tidak nampak. Di situ dikritisi oleh Thomas Kuhn. Nah, sanggahan Kuhn terhadap Popper mengenai perkembangan ilmu pengetahuan patut diberi 3 catatan penting. Ada 3 catatan ya. Yang pertama, perdebatan mereka kita bisa mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan itu dari 2 sisi yang berbeda dan saling berlawanan. Berbeda dan saling berlawanan. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan cara pandang menunjukkan bahwa latar belakang keilmuan sang tokoh berpengaruh secara signifikan dalam melihat persoalan. Semisal kita melihat konflik, kita ini pakai teori konfliknya siapa? Ada yang pakai teori konfliknya siapa ya? Enak ya, teori konflik. Iya. Jadi di teori konfliknya bisa Ralph Dahrendorf, bisa teori konfliknya Husserl. Kalau Dahrendorf itu analisisnya kan person dengan kelompok. Jadi antara person dengan komunitas. Kalau yang Husserl itu bisa person-person atau personal dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Lah itu bisa dibedakan nantinya. Kemudian Kuhn menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan dengan pemahaman ilmu alam itu empirik, sementara Popper menekankan pada filsafat ilmu. Yang ketiga, cara berpikir Kuhn berangkat dari fakta, sementara Popper berangkat dari teori. Kalau kamu melakukan penelitian, kalau pakai alirannya Kuhn ini, fakta dijadikan teori dari fakta-fakta sosial ini. Kalau pandangannya Popper berarti dari ada teori kita melakukan penelitian, riset. Nah, sementara paradigma atau mazhab yang dianut teman-teman ini kan punyanya Popper, bahwa kamu harus teori dulu, melakukan penelitian, melakukan riset. Jadi ada tornya di situ, introduction-nya apa, nantinya rumusan masalahnya apa, ya toh? Kamu nanti pakai teorinya siapa untuk analisis, pakai metodologinya apa, pendekatan yang dibangun nanti apa. Kalau kualitatif ya, apakah naratif, apakah etnografi, apakah fenomenologi, apakah studi kasus. Tapi adik-adik mahasiswa ini masih dalam tahapan studi kasus. Kalau melakukan dengan yang lainnya ya nanti dulu ya. Ini kan masih S1 ini. Kalau S2, S3 silakan nantinya. Oke. Jadi yang Kuhn sangat percaya bahwa penelitian dahulu baru teori. Sedangkan Popper sebaliknya, ada teori dulu baru penelitian. Singkat kata bisa kita uji kalau semisal teori dulu ini cenderung ke kuantitatif, kalau kita membangun teori bisa kualitatif. Nah, dari 2 model cara berpikir di atas menunjukkan bahwa kerangka pikir Popper mengedepankan teori dahulu. Jadi kita mengadopsi teori-teori yang ada dulu, baru nanti
kita uji di situ. Itu biasanya pendekatan pakai metode klasik lah. Ini klasik. Dia klasik. Karena penganut pemikir klasik itu sangat mementingkan teori ketimbang data. Berpikirnya deduktif, deduksi. Ya kan sering ya teman-teman pakai itu ya. Studinya sangat normatif dengan memusatkan pertanyaan yang bersifat the challenge. Sebagai ilustrasi pendekatan politik klasik ini bergeraknya dari idealis ke empirik. Kalau ilmuwan dulu itu Plato ya biasanya. Plato itu ilmuwan yang konsisten menggunakan pendekatan normatif dalam urainya mengenai negara ideal, mengenai teori-teori bangun negara atau teori-teori negara di situ. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu nanti akan di follow up supaya adik-adik mahasiswa ini mengenal betul secara biografinya dari Popper atau Thomas Kuhn. Thomas Kuhn itu buku yang banyak dianut itu kan terkait dengan paradigma. Kalau di Thomas Kuhn ini nanti ada pembahasan pendekatan klasik. Teori-teori dulu baru penelitian.